Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel kami, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa ikuti perjalanan-perjalanan kami. Beberapa menit ke depan, kita akan mengajak kalian semua untuk berkeliling mengunjungi salah satu wisata yang ada di Malang. Di mana lagi kalau bukan di Millennial Glow Garden. Millennial Glow Garden ini merupakan wahana yang mengusung konsep serupa seperti Team Lab yang ada di Jepang, yaitu taman lampu yang sangat interaktif, teman-teman. Di bagian pertama kita dapat melihat, teman-teman, di sini layarnya bisa disentuh. Ketika kita sentuh, itu akan mengeluarkan cahaya yang sangat cantik begitu, teman-teman. Jadi di wahana well ini, beberapa ruangan ini menyajikan proyeksi yang dilengkapi sensor sentuh, teman-teman. Seperti yang kita lihat tadi ya, dinding semuanya jika disentuh akan mengeluarkan cahaya yang sangat cantik. Dan tidak lupa di dalam wahana ini memberikan pengalaman seolah-olah kita berada di dalam laut, teman-teman. Karena animasinya itu banyak sekali bergambar ikan paus raksasa begitu. Ini merupakan salah satu daya tarik para pengunjung begitu, teman-teman. Next, spot yang kedua ini merupakan flower forest, teman-teman, di mana tempat ini menggunakan sensor untuk menunjukkan, memperlihatkan jenis-jenis bunga dan berbagai warna. Ini mekar dari seluruh ruangan. Ini semua sama, teman-teman. Jadi bunganya setiap menitnya akan berganti-ganti dan sangat cantik sekali. Ini juga merupakan salah satu spot untuk berfoto, teman-teman. Lanjut ke bagian Animal Forest, teman-teman. Ini juga merupakan salah satu wahana atraksi, di mana wahana atraksi ini kita akan melihat bagaimana jika dindingnya disentuh, apa yang akan terjadi. Nah, kita melewati lorong terlebih dahulu seolah-olah kita berada di musim-musim ala-ala luar negeri begitu, teman-teman ya. Dari sini dapat kita lihat betapa cantiknya tempat ini, teman-teman. Dan kita bisa melihat di bagian dinding ada beberapa hewan, teman-teman. Ada orang utan, ada burung, kemudian ada unta. Nah, apa yang akan terjadi? Kita cek di dindingnya. Oke, kita akan melihat apa sih atraksinya, interaktifnya seperti apa. Nah, ternyata jika dindingnya kita tap di bagian hewan, hewan tersebut akan berubah menjadi bunga-bunga yang bertebaran begitu. Ini sangat keren sekali, teman-teman. Jadi ketika kita sentuh, maka hewan tersebut akan berhenti dan berubahlah mereka menjadi bulir-bulir bunga-bunga yang bertebaran begitu. Next, kita akan memasuki wahana selanjutnya, yaitu Glow in the Dark, di mana teman-teman kalian bisa melihat sendiri. Ini tidak henti-hentinya kami mengagumi keindahan yang ada di Millennial Glow Garden ini, teman-teman ya. Ini sangat cantik sekali, lampu-lampunya, kemudian konsepnya ini dibuat, disusun seepik mungkin. Dan ketika berada di sini, perasaan saya itu seperti berada di dunia fantasi, teman-teman. Seperti berada di negeri dongeng, seperti itu. Nah, konsep ini hampir sama seperti dengan salah satu film, teman-teman, Alice in Wonderland. Kalau kalian ingat, ya, itu konsepnya mirip-mirip seperti itu. Dan di sini sangat takjub sekali, teman-teman. Sangat bagus, sangat indah sekali. Seperti berada di ruang angkasa, teman-teman. Masya Allah, ini sangat
Ini mau berkata apa lagi, ini cantik teman-teman. Setelah dari ruang angkasa, kita melihat beberapa gambar-gambar teman-teman yang sangat cantik. Ada Tinkerbell, kemudian kurcaci-kurcaci seperti itu. Dan teman-teman, di sini bukan lampu yang ditonjolkan, melainkan cat yang ada di dinding. Jadi cat ini jika berada di dalam ruangan yang gelap, dia akan mengeluarkan cahaya seperti yang kita lihat ini teman-teman. Spot selanjutnya merupakan spot interaktif di mana dinding-dindingnya ini bukan hanya diam tapi dindingnya bergerak teman-teman, bisa dilihat beruang itu seolah-olah berjalan. Dan tidak hanya itu, di sini di spot ini kita dapat bersuah foto dan merasakan bagaimana musim salju ditemani oleh para beruang-beruang begitu. Nah, wahana berikut ini merupakan ballroom di mana wahana ini cukup menarik, unik, dan ini dicintai oleh para kaum milenial teman-teman. Bagaimana tidak, bisa dilihat sendiri ya. Di ruangan ini terisi oleh berbagai macam bola dengan ukuran yang berwarna-warni dan bervariasi. Jadi setiap bola ini memancarkan lampu yang berwarna-warni, dapat dilihat teman-teman ya. Jadi lampunya berubah-ubah, hijau, merah, warna-warni, dan ini merupakan spot yang instagramable teman-teman. Sangat dicintai oleh para pengunjung, apalagi yang kaum milenial. Dan ini spot yang selanjutnya, di mana spot ini juga menjadi salah satu spot favorit untuk berfoto, untuk upload ke sosial media begitu teman-teman, karena ini merupakan salah satu konsep yang cukup unik di mana seolah-olah gambarnya seperti komik begitu teman-teman ya. Semakin kesini kami semakin penasaran apa sih yang ada di depan kita selanjutnya, seperti apa lagi sih wahana-wahananya, karena dari awal sampai saat ini sangat menarik sekali teman-teman, cukup menarik karena kita pun baru pertama kali ke Millennial Glow Garden begitu. Dan ini cantik, Masya Allah teman-teman. Ini merupakan Crystal Universe di mana semua ruang dihiasi oleh lampu-lampu mulai dari dinding, atap hingga lantai teman-teman. Dan spot ini merupakan salah satu spot yang paling laris, yang terlaris bahkan, yang ada di Millennial Glow Garden teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin hunting foto di sini, jangan datang ke sini pada waktu weekend, karena weekend itu pengunjung sangat membludak, sangat banyak sekali begitu. Jadi bagi kalian yang ingin berfoto dengan leluasa, dihindari hari-hari weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi tidak selalu ramai teman-teman di weekendnya. Seperti hari ini kita datang ke sini itu hari Sabtu, kebetulan hari Sabtu, dan ya bisa dilihat teman-teman, hari Sabtu alhamdulillah datang ke sini itu tidak banyak sekali pengunjungnya, tidak membludak. Selanjutnya kita ke wahana, di mana tempat ini merupakan arena bermain begitu teman-teman ya. Jadi ini tempat untuk santai, kemudian tempat untuk uji ketangkasan bagi kalian yang membawa keluarga besar, membawa anak-anak. Nah, tempat ini sangat cocok untuk bermain. Jadi ini namanya Glow Adventure. Dan di depan juga ada kios Mart. Jadi ini merupakan salah satu spot yang juga interaktif teman-teman. Dan apabila kalian kesini boleh dicoba satu persatu bagaimana interaktifnya. Dan kita memang tidak mencoba wahana ini karena terbentur waktu teman-teman. Next, kita akan menuju ke area selanjutnya. Kita akan melihat apa yang ada di depan kita.
Jadi karena kita baru pertama kali datang ke sini, selalu bertanya-tanya teman-teman, ini apa ya selanjutnya? Ini wahana apa lagi ya? Ini keseruan apa lagi ya? Seperti itu. Di bagian sini ada 6 wahana milenial teman-teman, dan bagi kalian yang datang ke sini langsung menuju ke bagian loket untuk mengambil nomor lokernya, karena di wahana ini kita tidak boleh menggunakan alas. Jadi loker ini digunakan untuk menyimpan alas kita teman-teman. Jujur sebetulnya saya agak takut teman-teman, karena di sini itu melewati lorong yang cukup gelap, agak gelap. Sekalipun ada lampu, tapi kan kita tidak tahu di depan itu ada wahana apa, dan di belakang kita itu memang tidak ada orang teman-teman. Di depan kita pun juga tidak ada orang. Jadi betul-betul kita hanya berdua saja. Kita berjalan mengikuti rute yang sudah ditentukan, dan ketika kita membuka, betapa kagetnya teman-teman. Wow, ternyata di sini banyak orang, jadi tidak hanya kita berdua. Ini lucu sih, konsepnya lucu. Jadi di bawah situ itu bukan keras teman-teman, ini empuk, bisa ditiduri karena ini merupakan busa-busa bulir-bulir seperti itu teman-teman. Keren ya. Next kita menuju spot selanjutnya. Kita melewati jembatan, dan di depan itu saya belum melihat seperti apa konsepnya. Jadi kita melewati jembatan ini dulu aja gitu. Karena kita berdua itu rasanya itu cukup ngeri gitu teman-teman ya, karena kan ini sedikit gelap begitu. Dan ternyata ini alasannya kenapa kita tidak boleh menggunakan alas. Ini adalah air teman-teman. Jadi kita harus melewati air ini. Konsepnya sih cantik sekali. Kalian bisa melihat itu adalah payung yang disusun-susun, dan ketika mengenai cahaya itu nampak seperti tumbuhan bunga-bunga seperti itu teman-teman. Jadi indah sekali, cantik sekali. Nah, di bagian bawah ini air teman-teman ya, bisa dilihat ya. Nah, itu air, dan kalau kita melewati sini harus berhati-hati, jangan berlarian, karena takutnya di bagian bawah itu agak licin. Nanti kalau misalnya licin, kita lari-lari bisa tergelincir, kemudian bisa jatuh seperti itu, bisa terpeleset dan membahayakan kita sendiri gitu teman-teman ya. Next, salah satu spot favorit yaitu rumah hantu, tapi ini rumah hantunya berbeda. Ini hantunya hantu-hantu unik, hantu-hantu lucu begitu teman-teman ya. Jadi masih cocok untuk kalangan anak kecil seperti itu. Jadi tidak menyeramkan sekali, tapi ya memang konsepnya konsep-konsep rumah hantu. Tapi animasinya ini unik, lucu, keren. Ada juga perpustakaan hantu teman-teman. Ini hantu-hantu luar negeri. Jadi ada Rumania, kemudian nanti ada Cina, ada juga Indonesia. Tapi nanti kita akan perlihatkan teman-teman seperti apa konsep dari rumah hantu Indonesianya.
ini merupakan konsep dari negeri Cina seperti itu teman-teman ya. Lucu ya, jadi kesannya bukan kesan menakutkan, tapi kesannya kesan lucu begitu. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, konsep dari negara kita sendiri, Indonesia. Teman-teman bisa melihat pocongnya imut, dan ini ada abang-abang tukang satenya. Wow, keren sekali teman-teman. Ini konsepnya mulai dari rumah hantu bagian depan, rumah Nia, sampai yang di bagian terakhir ini sangat keren sekali, sangat bagus sekali. Kesan seramnya itu hanya beberapa persen saja. Jadi sebagian besar ini konsepnya konsep lucu, konsep untuk anak-anak begitu. Spot selanjutnya ini tidak disangka-sangka dan tidak terbayangkan sebelumnya teman-teman. Ini merupakan salah satu lorong favorit anak muda. Bagaimana tidak bagi pecinta Korea-Korea. Nah, bisa dilihat ya, cantik-cantik sekali, dan ada mas-mas ganteng begitu ya. Bisa dilihat siapa? Ada yang bisa tebak ini siapa? Tanpa ditulis namanya pun, saya yakin ini pasti kalangan-kalangan anak muda pasti langsung tahu ini namanya siapa, karena ini merupakan boy band dari Korea, asal Korea yang sangat membuming sekali begitu ya di zaman-zaman ini, kaum-kaum milenial seperti itu. Nah, salah satu jawaban dari pertanyaan saya, kenapa kok harus lepas alas? Nah, karena ini teman-teman, ini air. Nah, dapat kalian lihat ini adalah genangan air, dan wahananya, spotnya ada di bagian situ. Jadi apabila kita menyentuh bagian ikannya akan berubah menjadi bulir-bulir bunga, sama seperti yang ada di animal tadi. Di sini juga seperti itu, tapi bedanya ini merupakan atraksi interaktif di dalam air begitu. Cantik sekali teman-teman. Wow. Next, ini merupakan salah satu spot yang membuat saya itu menjadi pusing, dan entah kenapa saya berada di sini itu mau jatuh. Jadi padahal ini tidak ada apa-apa teman-teman. Dari bagian dinding, bagian lantai, ini semua bergerak teman-teman. Jadi sangat interaktif sekali. Tetapi ya itu tadi teman-teman, konsepnya membuat saya ingin jatuh berkali-kali begitu. Wahana ini merupakan spot terakhir yang ada di indoor teman-teman. Kita akan menuju ke outdoor. Kita lihat. Nah, kurang beruntung. Ternyata di bagian luar hujan lebat teman-teman. Tapi bagaimana lagi ya, karena kita sudah datang ke sini dan ingin mengeksplor semua. Meskipun tidak secara maksimal, kita akan memperlihatkan apa saja yang ada di bagian outdoornya. Dan sebetulnya teman-teman, ini sangat cantik sekali, tidak kalah dengan bagian indoornya. Di bagian outdoornya ini jauh lebih cantik karena lampu-lampunya, penataannya, konsepnya sangat bagus sekali. Dan ini di depan kita itu merupakan spot untuk berfoto. Nah, dapat kalian lihat teman-teman ya, para pengunjungnya pun tidak ingin melewatkan di bagian outdoornya, sekalipun hujan mereka tetap
kekeh ingin berfoto. Tapi kita tidak berfoto di sana, kita hanya akan explore bagian-bagiannya saja. Dan apabila ada wahana-wahananya teman-teman, kita tidak bisa naik karena memang kondisinya hujan, cuacanya hujan. Jadi mohon maaf teman-teman ya. Mungkin lain kali kalau kita kesini lagi kita bisa explore, kita bisa menaiki wahananya, ada apa saja di sana, seperti itu. Karena hujan jadi terlihat sepi teman-teman ya. Semakin mendekat, semakin cantik, semakin indah teman-teman ya. Sayang sekali karena tadi kurang beruntung. Padahal ini kita datang ke sini itu dalam kondisi panas, cuacanya cerah dan tidak disangka-sangka teman-teman ya. Namanya juga dataran tinggi, tiba-tiba hujan begitu. Padahal kita ingin mengeksplor semuanya teman-teman. Tapi ya sudahlah. Yang penting kita bisa melihat bagaimana keindahan Millennial Glow Garden yang ada di bagian outdoornya gitu ya teman-teman. Untuk jam buka Millennial Glow Garden ini dibuka mulai pukul setengah 12 siang sampai pukul setengah 9 malam teman-teman. Jadi misal kalian datang ke sini lebih baik datang ketika waktu sudah gelap agar kalian bisa melihat bagaimana keindahannya di Millennial Glow Garden ini, bagian indoornya, bagian outdoornya. Ini sangat cantik sekali teman-teman. Dan bagi kalian yang berada di Malang dan ingin merasakan wahana seru dengan lampu-lampu yang cantik, bisa langsung datang ke sini di Millennial Glow Garden. Bagi kalian yang memiliki pengalaman menarik di Millennial Glow Garden, boleh komen, kemudian like, subscribe, dan terima kasih banyak telah mengikuti perjalanan kami hari ini, dan nantikan perjalanan kami berikutnya. See you next time and bye. Assalamualaikum.